lagi bersama saya di channel Sudah Putar 86. Hari ini saya akan mencoba memberi tutorial mengenai penggunaan rumus-rumus dalam Microsoft Excel, yang antaranya seperti sum, average, quota, quantip, left, mid, dan juga tentang bagaimana cara kita mengubah huruf besar maupun huruf kecil dalam Excel seperti yang biasa kita gunakan dalam Microsoft Word. Video lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Ya, untuk yang pertama, rumus yang kita gunakan adalah rumus sum. Cara penggunaan rumus sum ini, pertama kali ketik sama dengan, kemudian pilih rumus sum, kemudian double klik, kemudian pilih sel atau nilai yang akan dijumlah. Setelah itu tekan enter dan hasilnya akan dapat. Kemudian jika ingin menjumlahkan ke bawah, tidak perlu mengetik sama dengan atau sum lagi, cukup klik paling kanan dan tarik kursor ke bawah. Rumus yang kita gunakan adalah rumus average. Rumus ini biasa digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Cara menggunakan rumus average ini masih sama dengan seperti sum. Pertama kali ketik sama dengan, kemudian pilih rumus average, kemudian double klik. Setelah itu pilih nilai atau sel yang akan dirata-ratakan, lalu tekan enter. Jika nilai yang didapatkan memiliki nilai atau angka di belakang desimal yang cukup banyak, kita bisa menguranginya dengan cara memilih decrease atau increase, sehingga kita bisa mendapatkan nilai atau angka yang kita inginkan tanpa ada koma tetapi pembulatan. Sama seperti cara berikutnya, untuk penjumlahan sum ke bawah cukup klik di sel yang pertama, kemudian paling kanan yang ketiga. Rumus yang kita gunakan adalah quota. Rumus ini bisa kita gunakan untuk melihat mana nilai-nilai yang belum kita input atau kita masukkan dalam satu pekerjaan. Jadi kita bisa melihat nilai-nilai mana saja yang belum terinput atau masih kosong dalam pekerjaan kita. Cara menggunakan rumus ini adalah sama. Pertama kali kita gunakan sama dengan, kemudian pilih rumus quota. Setelah itu pilih sel yang akan dipilih, kemudian tekan enter. Ya, di sini sudah kelihatan berapa nilai atau berapa sel yang belum terisi. Untuk sel D ada 4, untuk sel E ada 4, dan untuk sel F ada 3. Yang keempat,
rumus yang kita gunakan adalah rumus count. Rumus ini biasa digunakan untuk menghitung secara cepat berapa jumlah orang atau siswa rumus count ini adalah dalam klik sama dengan data yang kita kerjakan. Pilih sel A, pilih dari nomor 1 ke nomor 5, kemudian enter. Atau jika ingin menambah bisa juga double klik kemudian enter. Hasilnya adalah 6 siswa. Rumus kelima adalah rumus if. Rumus ini biasa digunakan untuk pengerjaan rapor, di mana rumus ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai atau predikat pada rapor, apakah kita mendapatkan predikat A, B, atau C, atau D. Ya, untuk cara pengerjaannya klik sama dengan, kemudian klik if, pilih sel D, kemudian klik lebih besar atau sama dengan 90, dia akan mendapatkan predikat A. Kemudian titik koma, dan untuk titik koma ini sendiri setiap komputer sangat berbeda, ada yang cuman koma saja. Kebetulan komputer saya menggunakan titik koma. Jadi rumus keenam yang digunakan adalah rumus countip. Biasanya rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah murid laki-laki ataupun jumlah murid perempuan. Untuk cara menggunakannya sangat mudah, masih sama seperti cara-cara sebelumnya. Cukup ketik sama dengan, kemudian pilih countip, ya, kemudian titik koma, terus garis tanda seru 2, kemudian klik laki-laki, kemudian enter. Rumus yang ketujuh adalah rumus upper. Ini biasa digunakan untuk mengubah huruf dari huruf kecil menjadi huruf besar. Cara penggunaannya cukup mudah, ketik sama dengan, kemudian pilih rumus upper, pilih nama yang akan dirubah, kemudian enter. Rumus yang ke-8 adalah rumus proper. Rumus ini biasa digunakan untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Caranya adalah mengetik sama dengan, kemudian pilih rumus proper, kemudian pilih sel, kemudian enter. Kesembilan adalah rumus lower. Rumus ini digunakan untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil secara keseluruhan. Caranya adalah mengetik sama dengan, kemudian
pilih rumus lower, kemudian pilih selnya lalu enter. Rumus ini biasa digunakan untuk memisah kata 1, 2 atau 3 kata, seperti contoh berikut ini. Sama dengan left, dan pilih sel, titik koma, pilih berapa huruf yang akan dipisah. Begitu juga dengan mid dan right, caranya hampir sama, tinggal kita memilih berapa huruf atau kata yang akan dipisah. Rumus ke-11 adalah rumus len. Rumus ini biasa digunakan untuk menghitung jumlah kata atau kalimat. Cara menggunakannya adalah ketik sama dengan, pilih kata atau kalimat, kemudian tekan enter. Rumus yang ke-12 adalah rumus concatenate. Rumus ini biasa digunakan untuk menggabungkan 3 sel menjadi satu kalimat. Caranya adalah dengan sama dengan, kemudian sel yang akan digabungkan, kemudian titik koma, pilih sel lagi, kemudian titik koma, pilih sel lagi, lalu enter, sehingga akan menjadi satu kata seperti kata Indonesia. Yang terakhir adalah rumus round. Rumus ini biasa digunakan untuk menentukan angka di belakang desimal. Cara penggunaan cukup mudah, klik sama dengan, pilih rumus round, kemudian pilih berapa desimal 1, 2 atau 3 yang akan dipilih, kemudian klik enter.